Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada pagi hari ini kita kembali lagi kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk beribadah bersama-sama. Walaupun secara fisik kita masih belum dapat untuk datang ke gereja, tapi mari kita berkumpul bersama orang-orang terdekat kita, bersama keluarga kita untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Oleh sebab itu mari dari tempat kediaman Bapak Ibu masing-masing, dari rumah masing-masing, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk memulaikan ibadah ini. Mari saya mengundang kita semua yang sudah mempersiapkan semuanya untuk datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melihat kerinduan hati kami. Engkau melihat kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau melihat kerinduan kami untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami. Bertahtalah di atas pujian kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian bagi Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan, Allah sumber kekuatanku. Haleluya.
sumber kekuatan kita. Mari kembali naikkan pujian ini. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu bertepuk tangan, katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Mungkin kami mengalami banyak masalah dalam kehidupan kami, tapi kami memegang iman kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Hanya bersamamu Tuhan kami dapat melewati semua apapun yang kami hadapi di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pengakuan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih karunia-Mu Bapa. Bersama-Mu Tuhan kami melewati hari-hari kami. Kami boleh melewati segala permasalahan kami. Kami boleh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan telah turun bagi kami saat kami mengangkat tangan kepadamu, saat kami berserah kepadamu. Roh Tuhan ada di tengah kami, dan saat itu juga kami akan merasakan pertolongan-Mu Tuhan, begitu besar dan ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi di tengah-tengah kami. Dan sekarang pada saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu ini keselamatan boleh diberitakan. Kebenaran firman-Mu boleh kami terima. Dan mujizat Allah boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya akan memberikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu mengenai dalam kasih harus ada tindakan. Jadi kita seringkali berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi untuk kita beribadah malas. Untuk berdoa malas. Untuk baca firman Tuhan tidak ada waktu. Bukti kasih kita kepada Tuhan apa? Kalau kita semuanya ini kita tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti ketika kita pacaran, kalau kekasih kita bilang, aku cinta, aku mengasihi engkau. Tetapi dia tidak pernah datang. Dia tidak pernah berkomunikasi dengan kita. Apa kita akan percaya cintanya dia pada kita? Tentu diragukan. Begitu juga Tuhan Yesus. Kalau kita bilang, kita berkata, Tuhan aku mengasihi engkau. Tetapi kita malas untuk kita boleh memuji Tuhan. Kita malas kita beribadah. Kita malas berdoa. Kita malas baca firman. Nggak ada bukti, nggak ada tanda. Nggak ada tindakan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kasihnya cuma sampai di mulut. Tidak sampai kepada tindakan. Banyak orang yang demikian kepada Tuhan Yesus. Kalau nyanyi paling pinter, merdu suaranya. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tetapi tidak ada pembuktian. Tetapi mari kita mau belajar pada pagi hari ini ya. Kita mau belajar. Saya pun belajar. Saya berterima kasih Tuhan kasih ayat ini. Saya merenungkan Tuhan memang mungkin saya juga seringkali begitu. Ketika jam-jam berdoa, aduh rasanya capek. Rasanya ngantuk. Padahal kita mau bertemu dengan kekasih kita. Mari kita mau sama-sama baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita semua. Tentu sudah hafal. Apalagi anak-anak sekolah minggu ya. Ayat ini sudah sangat-sangat hafal. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kata mengaruniakan anaknya yang tunggal, ini wujud tindakan dari kasih Allah kepada manusia. Allah tidak saja berkata, karena begitu besar kasih Allah titik. Tidak sampai di situ.
Tetapi dia terus berkata, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia berikan anaknya yang dikasihi, yang pada saat itu dia ada di tahta kerajaan sorga. Dia duduk bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tetapi karena dia mengasihi kita, umat manusia yang ada di dunia ini, dia katakan, aku mengaruniakan anakku yang tunggal ini. Untuk apa? Dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita ini orang-orang yang berdosa. Kita ini sudah banyak berbuat dosa, menyakiti hati Allah. Allah melihat keadaan dunia pada saat itu, keadaan anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Mereka telah banyak berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, karena kasihnya Allah kepada kita, dia katakan, aku memberikan anak yang tunggal ini untuk turun ke dunia. Ada satu tugas yang Allah berikan kepada anaknya, yaitu Yesus. Dia katakan, barang siapa yang percaya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini seringkali kita dengar pada waktu Natal. Tetapi biarlah ayat ini yang selalu kita ingat akan kasih Allah yang begitu besar. Saudara-saudara, tidak ada manusia satupun yang merelakan anaknya untuk dikorbankan. Bapa mana yang rela anaknya untuk dikorbankan? Tidak ada. Tetapi Bapa kita di sorga, dia sungguh mengasihi kita sehingga dia berikan anaknya yang dikasihinya itu, yang sedang ada bersama-sama di tahta kerajaan sorga, untuk turun ke dunia ini, untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan dikatakan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Saudara-saudara, seringkali kasih kita ini terbatas, hanya sampai di mulut. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak pernah membaca isi hati Tuhan, Tuhan pun mungkin tidak mau menerima kita, tidak kenal. Tetapi Tuhan mau supaya kasih itu terwujud. Ada satu tindakan dari kita, benar-benar kita mengasihi Tuhan. Kasih seringkali kita mengutarakan, kita menyatakan satu tindakan kasih kita kepada sesama, yaitu kita saling mengunjungi ketika teman kita sakit. Kita saling menolong ketika mereka sedang membutuhkan. Kita merasakan sama-sama ada satu beban yang sama ketika mereka menghadapi satu masalah. Kita saling mendoakan. Itu sakit, kasih sesama kepada teman kita. Itu hukum yang kedua yang harus kita jalani. Tetapi hukum yang pertama dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap hatimu. Saudara-saudara yang kekasih, pernahkah kita mewujudkan kasih ini kepada Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan? Tindakan apa yang sudah kita berikan kepada kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Di dalam 2 Korintus 8 ayat 3 sampai dengan 5. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Saudara-saudara, ini yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Mereka menyatakan kasihnya kepada Paulus. Paulus sebagai hamba Allah, sebagai pelayan-pelayan orang kudus dikatakan. Dia memberikan lebih dari apa yang dia miliki. Luar biasa ini. Dikatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, dikatakan. Ayat yang ketiga, ia memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara-saudara, ini yang dilakukan jemaat di Makedonia. Dia sangat mengasihi pekerjaan Tuhan. Dia sangat mengasihi hamba Tuhan. Dia merasa dia sudah dilayani oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan Paulus. Sehingga dia memberikan apa yang dia berikan lebih dari apa yang dia ada, yang dia punya. Ini bukti dari pelayanan kasih mereka. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir untuk memberikan itu dipikir untung ruginya. Kalau aku memberikan, untungnya apa? Kalau aku memberikan, ruginya apa? Kadang-kadang kita berpikir demikian, sehingga itu menghalangi kita untuk berbuat kasih kepada Tuhan. Paulus menyatakan, dia memberitahu pelayanan kasih di jemaat di Makedonia ini. Begitu besar kasihnya kepada hamba-hamba Tuhan, pelayanan kasih dalam pekerjaan Tuhan. Coba kita menyadari apa yang telah kita perbuat. Jangan saudara pikir, itu kerjaan itu orang-orang yang sudah biasa. Biarin aja itu orang-orang yang sudah melakukannya. Itu tugas mereka. Ini kadang-kadang pelayanan kasih kita ini terhambat. Karena kita hanya memikirkan untuk diri kita sendiri. Kita memikirkan kepentingan kita sendiri. Kita tidak memikirkan apa kebutuhan dari pelayanan kasih, pekerjaan Tuhan yang harus aku bantu. Saudara-saudara, mari kalau pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Biarlah kita menyadari bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita. Sehingga dia berikan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus juga melakukan kasih kepada kita. Dia rela memberikan dirinya. Dia rela memberikan dirinya untuk menjadi korban bagi kita. Sebetulnya kita yang harus jadi korban. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita belajar apa yang sudah dicontohkan dari mulai Allah, terus dari Yesus anaknya. Kita belajar. Jangan kita hanya berdiam diri. Itu urusan dia. Tetapi mari, bukalah hati kita. Bukalah hati kita, bukalah pikiran kita. Kalau kita menikmati berkat Tuhan, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Apa
apa yang kita kembalikan kepada Tuhan? Apakah kita cuma cukup kipas-kipas, aku sudah diberkati? Tetapi marilah, kalau firman Tuhan pada saat ini, kita bersama-sama untuk kita sadar apa yang sudah kita perbuat untuk pelayanan kasih kita kepada pekerjaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita melihat Paulus ingin menunjukkan bahwa untuk melakukan tindakan kasih ini tidak tergantung sebatas status sosial ekonomi kita. Jangan kita berpikir, aku kan gaji aku belum besar. Biarin itu untuk orang-orang. Kalau saudara memikir demikian, saudara akan terbatas dengan gaji yang saudara terima itu. Tetapi kalau kita rela mau memberikan bagi pekerjaan Tuhan, maka Tuhan juga akan menambahkan, terus akan bertambah. Karena kita mengasihi Tuhan, sumber dari segala berkat itu dari Dia. Oleh sebab itu, kalau kita menutup sumber itu, maka Allah pun akan menutup sumber berkat itu kepada kita. Jadi ada take and give ya. Jangan kita pikir kita mau cuma terima. Saudara-saudara, kita belajar. Bentuk kasih yang kita bisa lakukan. Yang pertama, di dalam keluarga, kita saling mengasihi, saling menghormati, saling hidup rukun. Kalau pada hari-hari ini saya melihat, kita sebagai orang tua, kita mendidik anak-anak kita supaya mereka hidup rukun, saling membantu, saling memberi, membantu bagi yang berkekurangan. Ini yang kita lakukan sebagai orang tua. Tetapi setelah mereka berkeluarga, kadang-kadang saya melihat, urusan lu, urusan gua. Tidak ada saling mengasihi. Kasih ini sudah hilang. Tetapi sebenarnya firman Tuhan memberitahukan kepada kita, mengajarkan untuk kita tetap saling mengasihi. Biarpun mereka sudah berkeluarga, tetapi kita mau saling mengasihi, saling membantu kepada yang berkekurangan. Saya melihat ada satu keluarga, mereka mendidik anak-anaknya begitu baik. Sehingga walaupun mereka sudah berkeluarga, mereka saling membantu. Yang lebih mereka bantu yang kekurangan. Terus begitu. Dan saya melihat berkat Tuhan itu luar biasa. Mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Yang kedua, di dalam gereja kita bisa berbuat kasih, yaitu saling menyapa, kita saling mengenal satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, saling melayani. Saya kadang-kadang sedih ya, ada jemaat berkata kepada saya, "Tante, saya ketemu sama jemaat di mall. Saya lihat, saya sudah ketawa, tapi kok dia diam aja." Saya kadang-kadang sedih lihat begitu. Saya bilang, jemaat kita bukan, jemaat kita kok tante, sama-sama saya tahu katanya. Suka nyambut tamu, dia bilang. Saya ketawa ketemu, tetapi dia diam aja, cuek aja katanya. Saya malu lihat anak didik, anak rohani kok begini. Tetapi mari kita mau saling menyapa, saling menegur, saling menghormati satu dengan yang lain, saling melayani di dalam gereja. Jangan kita hanya siapa lu, siapa gua. Di dalam
kita berjemaat itu tidak baik. Tetapi mari kita saling mengasihi. Yang ketiga, di dalam masyarakat, kita melayat ketika ada teman kita yang kita kenal meninggal. Kita melayat, kita saling memberikan, membagikan sukacita, mengunjungi yang sakit, menolong orang yang membutuhkan. Itu di masyarakat. Kita melihat sekarang ini banyak orang yang memberikan sembako, yang membagi-bagikan uang. Bagus. Karena mereka ingin memberikan kasihnya. Saling menolong pada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus sudah mengajarkan kepada kita tentang kasih ini. Masa kita sebagai anak-anak Tuhan kita hanya berpeluk tangan, cuman melihat, menonton. Tetapi kita mau menjadi pelopor untuk kita juga mau melayani sesama kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita malu. Kalau kita cuma hanya berdiam diri, apa yang dapat kita lakukan? Dan ada beberapa hal yang dapat menghambat seseorang untuk bisa melakukan tindakan kasih. Yang pertama, karena sifat egois, ketidakpekaan terhadap lingkungan. Yaitu banyak pertimbangan untung dan rugi. Kalau aku melakukan ini untungnya apa? Mungkin banyak ruginya. Saudara-saudara, ini yang menghambat. Seringkali kita berpikir kalau aku memberikan kepada orang lain, tentu uangku akan berkurang. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika kita memberikan kepada orang yang lemah, yang membutuhkan, itu sama kita memiutangi Tuhan. Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan langsung bayar, bahkan dikasih lebih untuk kita. Saudara-saudara, mari kita mau perhatikan. Kita mau koreksi diri kita sendiri. Apa yang telah kita lakukan? Yang kedua, karena menganggap diri kita bahwa diri kitalah yang paling penting. Aku sudah bekerja keras untuk kepentingan keluargaku dulu, baru orang lain. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, jangan kita menjadi orang yang kikir, yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi mari kita mau belajar. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita semua. Allah sudah memberikan teladan bagi kita untuk kita melakukan tentang kasih. Biar kita mewujudkan dari tindakan kita apa yang kita akan lakukan untuk menyatakan kasih kita. Kadang-kadang bersaudara aja sudah tidak ada kasih. Saudara seiman tidak ada kasih. Jangan sampai ini terjadi di dalam diri kita. Karena dikatakan orang-orang yang kikir, yang pelit, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ada firman Tuhannya, cuman saya tidak catat. Orang yang kikir, orang yang pelit, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jemaat Tuhan yang saya kasih, yang ketiga, kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari banyak orang merasa aku sudah mengasihi, aku sudah memberikan yang terbaik. Ini kadang-kadang orang tua kepada anak.
Orang tua berusaha mencari uang sekuat tenaga supaya dia mendapatkan hasil yang lebih bisa membahagiakan keluarga, itu baik. Tetapi lupa, jarang berkumpul, jarang berkomunikasi, sehingga anak-anak tidak merasa akan kasih itu. Banyak anak-anak mencari hiburan di luar. Karena apa? Kurang komunikasi. Orang tua pikir aku sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anakku, sekolah yang terbaik, apa yang menjadi kebutuhannya aku sudah cukupkan. Tetapi jarang komunikasi. Kadang-kadang pulang malam anak sudah tidur, orang tua baru datang. Pagi-pagi anak sudah berangkat sekolah, orang tua belum bangun. Tidak ada komunikasi. Cuman hanya suster, pembantu, mereka dekat. Sehingga apa yang mereka menjadi masalah, mereka ceritakan kepada suster, kepada pembantu. Pembantu lebih tahu daripada orang tua. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan kita lupa, jangan kita pikir uang itu segala-galanya. Firman Tuhan bilang uang itu akar dari segala kejahatan. Jadi jangan kita pikir kalau kita sudah keluarkan uang banyak itu sudah cukup. Tidak. Kasih itu harus kita wujudkan dengan bagaimana kita bisa sharing. Kalau kita malam berkumpul kita sharing. Kalau boleh bikin mesbah keluarga malam. Jangan lupa, karena itu yang mempererat. Itu yang mempererat kasih kita satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih, saya selalu menghimbau kepada jemaat Mahanaim, bikin mesbah keluarga, bikin mesbah keluarga. Terserah mau jam berapa. Itu yang akan mengikat kita satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai bentuk kasih sayang, sehingga sekalipun mereka mengasihi dengan sungguh-sungguh, terkadang kasih itu tidak dirasakan oleh anak-anaknya. Yaitu yang tadi saya katakan, tidak ada komunikasi. Tidak pernah berkumpul sharing satu dengan yang lain. Allah sendiri sudah memberikan contoh tentang kasih. Dengan tindakannya, maka kita juga harus melakukan seperti yang Allah perintahkan dan contohkan kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasih, mari kita belajar. Ayat ini mungkin sudah hafal bagi kita semua, tetapi kadang kita tidak mengerti. Cuman cukup Allah mengasihi sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa dan mendapatkan hidup yang kekal. Cukup hanya itu saja, hafal di kepala. Tetapi kita kurang mengerti makna dari ayat ini. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada jemaat Tuhan, mari kita perbaiki mesbah keluarga kita, supaya keluarga kita benar-benar menikmati kasih itu satu dengan yang lain. Mungkin sekarang di antara saudara dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi kasih antara suami dan istri. Tidak ada kasih lagi antara orang tua dengan anak, anak dan orang tua. Kita mau perbaiki. Kita mau perbaiki. Bikin mesbah keluarga lebih dulu. Ajak anak-anak, istri, apalagi suami sebagai imam dalam keluarga. Mari kita wujudkan kasih itu satu dengan yang lain. Karena mengasihi itu membutuhkan suatu tindakan nyata. Tanpa tindakan nyata itu nol, tidak ada arti apa-apa. Kita perlu Tuhan sebagai penolong, penuntun jalan hidup kita. Kita butuh firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu sebagai kompas dan pemandu jalan hidup kita. Firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kaki kita, penuntun jalan. Oleh sebab itu mari kita semua jemaat Tuhan, saya mengajak saudara, mari perbaikilah mesbah keluargamu, sehingga ada saling kasih di antara kita. Sangat-sangat dibutuhkan kasih itu. Kasih itu hanya bersumber daripada Yesus. Oleh sebab itu kita mau datang kepada Yesus. Kita bawa anak, suami, istri, sama-sama kita berdoa kepada sumber dari kasih itu. Sehingga kita boleh menikmati kasih itu di dalam kehidupan kita. Sungguh indah kalau kita ada kasih satu dengan yang lain. Saudara-saudara, itu sudah menjadikan surga dalam rumahmu. Ada surga di dalam rumah kita. Ada surga di dalam hati kita. Kalau ada surga di dalam hati kita, maka suami-suami bekerja, dia dengan pikiran yang terang, pikiran yang tenang, hati yang tenang, dia akan menjalani hidup untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Maka Tuhan membuka jalan bagi mereka semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Biarlah jemaat Tuhan menjadi pelopor kasih dalam tindakan yang nyata dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita bisa terjamin, dan masa depan kita adalah masa depan yang indah dan penuh dengan harapan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku, Engkau memberikan anaknya yang tunggal untuk kami, orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kasih Allah yang tidak pernah putus-putusnya, yang selalu mengalir dan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa pada saat ini untuk umat-Mu, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bagi keluarga-keluarga umat Tuhan, mungkin ada pada saat ini mereka sudah tidak lagi mengalami kasih Allah. Tidak ada lagi kasih di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami datang kepadamu, Allah sumber dari segala kasih itu. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga yang sudah kehilangan kasih ini. Tuhan, kembalikan kasih itu kepada mereka ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan mereka. Ampuni segala kelemahan kekurangan mereka. Tuhan, kami sadar kami sangat membutuhkan kasih itu. Kami sangat perlu akan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, tolong ya Bapa, kembalikanlah kasih itu kepada mereka, keluarga masing-masing ya Tuhan, agar mereka kembali menikmati kasih Allah, kasih yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah putus-putusnya, yang selalu mengalir dan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, menyadarkan kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kasih-Mu yang begitu luar biasa, sehingga kami boleh menikmati kasih Allah di dalam kehidupan kami, dan juga di dalam pelayanan kami, di dalam pergaulan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong biarlah kasih itu kami wujudkan
dengan tindakan kami, apa yang dapat kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba mengucap syukur, memberkati kepada jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini dimanapun mereka berada, mereka boleh mendengarkan, mereka boleh merenungkan firman ini, dan menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang ada di rumah tangga masing-masing, kiranya berkat Tuhan turun ke atasmu. Dan kasih Yesus minta engkau, setelah Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus mengenai engkau. Tinggal di dalam kasih-Mu, berkat Tuhan turun ke atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.